Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, selamat berjumpa kembali ya dengan saya Pak Yayan Febriantoro. Di sini kita akan melanjutkan materi tentang aljabar. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep aljabar, penjumlahan aljabar dan pengurangan aljabar ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian aljabar. Oke, untuk itu nanti perhatikan dengan baik. Ya, yang pertama adalah perkalian bentuk aljabar. Nah, yang pertama yang harus kalian tahu adalah perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, konstanta itu apa? Konstanta adalah angka dalam bentuk aljabar yang tidak diikuti dengan variabel. Nah, pada perkalian suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar itu bisa kita nyatakan seperti ini. Nah, K di sini adalah konstanta, nanti sembarang angka ya. Kemudian dikalikan dengan AX. Nah, di sini ini adalah A ini koefisien, ini X ini adalah variabel. Sehingga kalau perkalian tinggal kita kalikan K kali A kali X. Jadi bisa kita tulis nanti KAX. Nah, di sini kali bisa kita tulis titik, bisa tidak kita tulis juga ya. Nah, kemudian pada perkalian juga berlaku sifat distributif terhadap penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika kita memiliki sebuah konstanta dikalikan dengan suku yaitu AX ditambah B, bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah K dengan AX dulu kita kalikan, ini kita kalikan. Kemudian K dengan B. Nah, bisa kita tulis seperti ini dan hasilnya adalah K kali AX adalah KAX, kemudian K kali B adalah KB, gitu ya. Nah, ini pada penjumlahan berlaku pula pada pengurangan. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, supaya lebih bisa dipahami, kita beri contohnya. Nah, seperti ini. Misalnya 4 dikalikan 2x berarti konstanta kita kalikan dengan bilangan di sini. Berarti 4 kali 2 berapa? 8. Berarti tinggal kita berikan variabelnya yaitu 8x. Itu ya. Nah, kemudian saya memiliki contoh seperti ini. Nah, kalau ada bentuk ini, berarti kita kalikan dulu 2 kalikan A, kemudian 2 kali negatif 3 ya. Nah, 2 kali A berarti 2A, kemudian 2 kali negatif 3 yaitu negatif 6. Sehingga jawabannya adalah 2A dikurangi 6. Gitu ya. Nah, kemudian saya memiliki contoh yaitu 3 dikalikan. Nah, di sini ada 3 suku. Nah, prinsipnya sama. Nanti kita kalikan dulu. 3 kita kalikan dengan negatif 3A. Nah, kita tuliskan yaitu 9A. Kemudian 3 dikalikan negatif B yaitu negatif 3B. Dan 3 dikalikan 4C yaitu 12C. Nah, begitu ya. Ini adalah perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, lanjut pada perkalian yang kedua adalah perkalian antara dua bentuk aljabar. Nah, ini yang sering kalian jumpai nanti pada soal-soal perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini dalam menyelesaikannya ada dua cara. Cara yang pertama dengan distributif perkalian dan cara yang kedua dengan skema. Nah, nanti kita bahas semuanya. Tapi sebelum lanjut kita ingat kembali. Nah, ini A kali X itu sama saja dengan X kali A ya. Nah, kemudian jika ada A dikalikan A itu sama dengan A kuadrat. Artinya jika variabelnya sama, di sini tidak ada pangkatnya, di sini tidak ada pangkatnya. Berarti ini kita anggap pangkat 1, ini pangkat 1. Nah, kalau perkalian berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan, yaitu 1 ditambah 1. Berarti A pangkat 2. Gitu ya. Oke. Kita bahas cara distributif perkalian.
ini contohnya. Nah, hasil dari 2A ditambah 3, kemudian 3A dikurangi 2. Nah, pada sifat distributif ini, prinsip kita adalah kalikan yang suku depan ini dengan semua suku yang belakang. Nah, bisa kita tuliskan adalah 2A kita kalikan dengan ini. Nah, kita tuliskan seperti ini. Kemudian suku yang pertama yang belakang ini nanti juga kita kalikan dengan semua suku yang di sini. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, di sini prinsipnya seperti perkalian yang awal tadi. Nanti kita kalikan 2A dengan 3A ya. Nah, bisa kita tuliskan 2A kali 3A yaitu 6A kuadrat. Kemudian 2A kalikan negatif 2 yaitu negatif 4A. Ini sudah selesai. Kemudian 3 dikalikan dengan 3A yaitu 9A. Dan 3 dikalikan negatif 2 yaitu negatif 6. Nah, dari bentuk ini kalian cermati, ada nggak yang suku sejenis? Ada, yaitu mana? Negatif 4 dan 9. Maka ini bisa kita sederhanakan. Negatif 4 ditambah 9, yaitu 5. Nah, maka bentuk ini bisa kita tulis 6A kuadrat ditambah 5A dikurangi 6. Begitu ya. Bisa dipahami? Berikutnya kita belajar cara skema. Nah, saya memiliki contoh seperti ini. AX ditambah C, kemudian nanti dikalikan dengan BX ditambah D ya. Nah, caranya nanti AX di sini kita kalikan dengan bentuk aljabar yang belakang ini semuanya. Kemudian setelah selesai, yang C ini kita kalikan juga dengan bentuk aljabar yang di belakang ini. Nah, bisa kita tuliskan dengan skema, yaitu yang pertama AX dikalikan dengan BX, bisa kita tulis seperti ini. Kemudian AX kita kalikan dengan D. Nah, bisa kita tuliskan. Setelah selesai, kita kalikan C dengan BX seperti ini. Dan yang terakhir adalah C kita kalikan dengan D. Begitu ya. Nah, contoh soalnya. Nah, saya memiliki soal seperti ini. 2A ditambah 3, kemudian dikalikan dengan 3A dikurangi 2. Nah, langkah pertama kita kalikan dulu 2A dikali dengan 3A. Nah, ini bisa kita nomori 1 nanti. Kemudian kita kalikan 2A dengan negatif 2. Kita nomori 2 supaya tidak lupa. Nah, karena perkalian ini terhadap bentuk yang ini sudah habis, maka kita kalikan yang ini. 3 dikalikan dengan 3A. Bisa kita sebut nomor 3. Dan yang terakhir nanti kita kalikan 3 dengan negatif 2. Bisa kita sebut 4. Begitu ya. Nah, tinggal kita tuliskan di sini. Bentuk pertama tadi 2A dikalikan 3A. Kemudian bentuk yang kedua adalah 2A dikalikan negatif 2. Yang ketiga adalah 3 dikalikan 3A. Dan yang terakhir adalah 3 dikalikan negatif 2. Nah, ini tinggal kita kalikan biasa. 2A kali 3A yaitu 6A kuadrat. 2A kali negatif 2 negatif 4A. 3 kali 3A yaitu 9A. Dan 3 dikalikan negatif 2 yaitu negatif 6. Nah, di sini ada suku sejenis, maka kita operasikan. Sehingga bentuknya menjadi 6A kuadrat negatif 4 ditambah 9 yaitu 5A. Kemudian tinggal dikurangi 6. Begitu ya cara skema. Oke, kita latihan. Nah, di sini ada 2 soal, nanti silakan dikerjakan dengan baik. Ya, kita jawab ya. Pada soal yang pertama adalah hasil dari 2D dikalikan dengan 4D dikurangi 3E. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. 2D kali 4D yaitu 8D kuadrat. Kemudian 2D dikalikan 3E yaitu negatif 6DE. Nah, kita gabungkan saja ya, karena apa? D dan E ini bukan suku sejenis. Begitu ya. Nah, untuk soal nomor 2, 3A ditambah 4 kemudian dikalikan dengan 3A dikurangi 2.
Nah, kita kalikan saja 3A kali 3A, yaitu 9A kuadrat. Kemudian 3A dikali negatif 2, yaitu negatif 6A. Kemudian 4 kalikan 3A, yaitu 12A. Dan yang terakhir adalah 4 dikalikan negatif 2, yaitu negatif 8. Nah, bentuk ini ada yang sejenis ya. Berarti kita operasikan negatif 6 ditambah 12, yaitu 6. Nah, berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Oke. Ya, berikutnya kita belajar tentang pembagian bentuk aljabar ya. Nah, hasil bagi dua bentuk aljabar itu diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabarnya. Nah, di sini ada contoh 2xy, maka faktornya adalah faktor itu yang bisa membagi bentuk 2xy. Maka berapa saja yang bisa membagi, yaitu 1, 2, kemudian x, kemudian y, kemudian 2x, kemudian 2y, kemudian xy, dan yang terakhir adalah 2xy. Nah, faktor sekutu di sini adalah faktor-faktor yang bisa membagi bentuk aljabar di sini. Nah, sebelum kita lanjut, kita ingat kembali ya. Pada perkalian bentuk aljabar, misalnya nih, A pangkat M dikali A pangkat N, ini sama-sama A, variabelnya sama, pangkatnya berbeda, maka nanti tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Nah, pada pembagian juga berlaku seperti itu. Jika variabelnya sama, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Itu ya. Nah, contoh soal ya. Nah, saya memiliki soal 8AB dibagi 2A. Nah, bagi di sini nanti bisa kita tulis menjadi per, sehingga bentuknya menjadi 8AB per 2A. Nah, di sini tinggal kita selesaikan. Angka di sini itu bisa kita selesaikan. 8 dibagi 2, yaitu nanti 4. Kemudian A dan A di sini juga bisa kita selesaikan. Nah, ini tadi dengan cara faktor ya. Nah, A di sini pangkat 1, A di sini pangkat 1, berarti 1 kurangi 1 ya. Berarti A pangkat 0 habis. Kemudian di sini ada B, di sini tidak ada B-nya. Nah, berarti tetap, maka hasilnya menjadi 4B. Nah, di sini ada contoh lagi, yaitu 6P pangkat 3 Hi pangkat 4 dikali dengan R dibagi dengan 3P kuadrat Hi. Maka bentuk ini bisa kita tulis menjadi 6P pangkat 3 Hi pangkat 4 kalikan R, kemudian dibagi dengan 3P kuadrat dikali Hi. Nah, sama seperti tadi, tinggal kita selesaikan. 6 kita bagi dengan 3 dulu. Kemudian P pangkat 3 dengan P pangkat 2 itu bisa kita selesaikan. Kemudian Hi pangkat 4 dan Hi bisa kita selesaikan. Nah, ini tinggal kita kurangkan saja ya, karena bagi ya. Karena di sini ada R, di sini tidak ada, berarti R kita diamkan. Sehingga 6 dibagi 3 yaitu 2, P pangkat 3, ini P pangkat 2, berarti 3 kurangi 2 yaitu 1. Di sini Hi pangkat 4, di sini Hi pangkat 1, 4 kurangi 1 yaitu 3, dan yang terakhir adalah R. Gitu ya. Berikutnya latihan soal. Ya, kita jawab ya. Untuk soal yang pertama adalah bentuk sederhana dari 8P pangkat 5 Hi pangkat 3 kemudian dibagi dengan 2P pangkat 2 Hi pangkat 5 adalah. Nah, seperti tadi kita sederhanakan dulu koefisiennya 8 dengan 2. Kemudian ini variabel P, ini variabel P, maka bisa kita selesaikan. Ini variabel Hi dengan Hi kita selesaikan juga. Nah, di sini 8 dibagi 2 nanti ketemunya 4. Kemudian P pangkat 5, ini P pangkat 2. Tinggal kita kurangkan saja ya. 5 kurangi 2 yaitu 3. Nah, di sini Hi pangkat 3, di sini Hi pangkat 5. Nah, bisa kita kurangkan. Tetapi nanti jika 3 dikurangi 5 adalah negatif, kalian bisa tulis di bawahnya, yaitu nanti 5 dikurangi 3, yaitu 2.
tapi naruhnya adalah di bawah. Jadi naruhnya seperti ini. Nah, 4 P pangkat 3 bagi dengan Q pangkat 2. Itu ya. Nah, atau bisa kita tuliskan jika Q-nya taruh di atas berarti 3 kurangi 5 yaitu negatif 2. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, pada soal nomor 2, 15 M pangkat 3 dikalikan N pangkat 4 kemudian dibagi dengan negatif 5 M kalikan N pangkat 2. Nah, sama. 15 dibagi negatif 5 dulu nanti, kemudian M pangkat 3 kita sederhanakan dengan M, kemudian N pangkat 4 kita sederhanakan dengan N pangkat 2. Sehingga 15 dibagi negatif 5 yaitu negatif 3, kemudian ini M pangkat 3, ini M pangkat 1, 3 kurangi 1 yaitu 2, di sini N pangkat 4, N pangkat 2, 4 dikurangi 2 yaitu 2. Nah, maka hasilnya adalah negatif 3, M pangkat 2, N pangkat 2. Begitu ya. Oke, untuk pembelajaran tentang perkalian dan pembagian aljabar sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti jika ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.